Transfer antara dunia. Ketemu saya ngomong dulu. Dia ngomong. Saya ngomong dulu. Kamu dulu, berarti saya belakangan. Enggak, dia dulu, dia berarti yang purbakala tuh lu. Karena lu dulu. Lu dulu, dia sekarang. Pakai ini. Wah. Diam. Ini kodok mau nyotong. Kita geser. Mau nyontek. Transfer antara dunia. Sekarang ketemu lagi. Keganggu sama kemenyan kita. Ada yang istimewa hari ini. Oke? Apa Ada dia? istimewa? Istimewa berarti telurnya 2. Enggak dong. 3. Apa dong? Itu bahasa Chinese tuh ngomongnya istimewa. Istimewa. Itu. Istimewa. Gitu. Sama Kang Denny Chandra lah. Yeay. Kita mau ngobrol-ngobrol masalah tentang ini ada backdrop Ya, Paski katanya Anukom. Anukom. Kenapa tuh Anunya si Kom? Nah, itu. Jadi salah satunya tuh bahwa Anu itu harusnya ada komunikasi. Oh. Ya. Ya. Karena itu kan jarang, hanya di tempat-tempat tertentu aja dia komunikasi. Makanya malahan kadang-kadang nggak lihat-lihatan dong. Dia kadang-kadang yang kita misalnya masuk kamar mandi nih. Anunya pada lagi pipis nih gitu ya. Lagi kayak gini. Kita kadang suka ngelirik kan pengen punya liatin. Pas ngelihatnya misalnya gedong gitu. Kita suka kaget sendiri. Gitu. Itu kagetnya begitu ya? Iya. Ada kalau kaget gini. Beda loh. Anukom. Iya, Anukrom Anukom itu apa sih, anugerah komedi. Apresiasi tertinggi untuk para komedian di Indonesia. Legenda maupun yang masih berkecimpung di dunia komedi. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Bukan hanya itu aja, juga kita berikan yang namanya penghargaan kepada mereka-mereka yang punya concern terhadap dunia komedi. Jadi banyak tuh orang-orang yang bukan komedian Maksudnya tetapi kalau konsen terhadap dunia komedi, penonton juga dapat tuh. Kan dia konsen juga sebenarnya komedi. Iya, tetapi ini sih kontribusinya terhadap lawakan itu, dunia lawak itu banyak. Ke pelaku, bukan pelakunya. penonton. Ini ke pelaku. Jadi banyak dia mereka memberikan. Bukan. Melaku kalau itu. Melaku. Ih kamu. Kamu dasar cowok nggak melaku. Oh nggak laku. Oh gitu, jadi Jomblo. Anukom itu anugerah komedi. Iya. Kerjasamanya sama TVRI. TVRI. Ini yang untuk pertama kali. Jadi Karena ini sejarahnya TVRI itu melahirkan banyak komedian-komedian di Indonesia. Berarti zaman kamera apa safari dulu ya. Wah. berarti perempuan dong. Loh, TVRI melahirkan. bukan melahirkan tuh bukan berarti brojol, bukan gitu. Jadi apa dia? Melahirkan itu dia itu dibina, muncul di situ di TVRI seperti itu. TVRI memberikan ruang kepada para komedian untuk berkreasi. Bukan. Mau melahirkan ngapain lu di sini? Masa ngelahirin di TVRI? Kasihan dong yang lainnya. Kalau TVRI memberikan ruang. Nah, Memberikan ruang. TVRI di mana ruangannya? Ruangannya Kan ruangannya udah dikasih. Iya. Nih gue susah juga ya neranginnya mana. Ini sebenarnya ini sebuah apa yang menurut gue ini sebuah tantangan buat gue. Karena kadang-kadang memberikan sebuah hal yang rumit menjadi sederhana dan orang itu ngerti, itu adalah kehebatan seseorang. Iya, harusnya gitu. Iya. Tapi kata TVRI memberikan ruang. Nah itu gue juga nggak ngerti. Masalahnya gue aja nggak ngerti. Kalau Iya, ruangan dibeli, iya kalau dia ruangan dikasih. Nah, dia di mana tuh? Maksudnya memberikan fasilitas. Fasilitas. Jadi ini, lu tahu kan ada tas yang mereknya Fosil, fasilitas. Nah fasilitas itu diberikan oleh orang TVRI. Hadiah maksudnya. Hadiah. Tas hadiahnya. Tapi orangnya nggak datang, diundi kan kayak door prize. Jangan aku jadi ngomong kasih. Nggak tahu di. Lu yang bener aja. Jadi Dari Anukom nih kok jadi ke Anukom situ. sampai kok jadi ke tas-tas. jadi Itu ada yang wadahnya bagus ada ya, dulu. tasnya ada yang bagus ya. Kan tadi udah berhenti, lu gimana? Lu sendiri yang ngomong berhenti. Jadi TVRI memberikan suatu ruang Iya. untuk berkembangnya Memberikan wadah, fasilitas, kepada komedi. komedi, dunia komedi seperti itu. Makanya klop dengan Paski. Persatuan Seniman Komedi Indonesia itu. Tapi macam-macam komedi berarti situ ya. Genrenya bebas. Kalau komedi itu kan bebas, bisa kecuali kalau komedo udah pasti di sini. Iya. Ya kan? Gak mungkin juga keluar. digituin. Gak ada komedo di sini, beda. Oh itu mah koketek. Koketek namanya. Koketek. Oh berarti. Ini kan berarti memberikan suatu penghargaan kepada dunia lawak. Iya. Dunia lawak sekarang ini, menurut Kang Denny gimana? Dunia Grup lawak ya? sekarang grup itu yang paling menurut saya adalah yang paling mengkhawatirkan. Karena di sini tuh televisi swasta itu
dia mengambil alih peran untuk dunia lawak ini. Dulu tuh grup-grup banyak, tapi mereka tuh mencari yang namanya, yang lucunya di grup ini ambil, yang lucunya di grup ini ambil, di grup ini ambil. Tapi dia tidak tahu esensi. Kalau lu sekarang ngumpulin sama dengan gini, gue punya duit nih, gue transfer aja Messi, Neymar, Ronaldo, gue bawa semua striker. Tidak, lawak itu bukan semua striker, tetapi kita butuh pengumpan, ada yang jadi kipernya, yang jaga gawang, ada backnya yang siap-siapin seperti itu. Makanya itu teori-teori seperti itu tuh semuanya hilang dengan adanya TV swasta, karena TV swasta mikirnya udah wah Industri. pokoknya industri karena bisnis. Tapi di dalam. Iya, mereka berpikir bahwa dengan outindustri gue tonjok loh. Makanya jangan berpikiran bahwa itu tuh yang namanya grup lawak itu harus ngeblend. Harus ada pengumpannya, harus ada yang bercerita, yang bertutur, ada strikernya. Jadi ketika si itu dimunculin dengan ketawa-ketawa yang kecil tuh tak 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 ger. Itu tuh itu istilahnya tuh. Chemistry-nya sudah terbangun di grup itu. Jadi ada Padahal pembagian lah di dunia grup itu ada pembagian. itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita. Sekarang di Indonesia ini, di dunia politik juga sama. Oh ada pengumpan? Ada pengumpan, iya harus ada seperti itu dong. Itu kan membuat strategi namanya juga. Bagaimana menciptakan sesuatu yang ingin kita inginkan itu kena sama orang, terlaksana secara komunikasi. Nah sekarang kita kembali lagi pada Anukom. Ya, Tayangnya kapan kriterianya? ya? Kriteria. kalau kriteria sih yang jelas Milih-milih adalah, ini kayak gimana? nih ini kan beberapa ada yang hebat, yang pelawak-pelawak terkenal nih, 1, 2, 3 ini. Kita lihat tuh jam terbangnya gimana. Oh, yang bersayap. Jam terbang bukan yang jam terbang terus dia terbang kayak gini, bukan. Dia jam terbangnya seperti apa, terus kontribusi dalam dunia lawaknya itu seperti apa, bagaimana dia membesarkan si anak-anak atau generasi di bawahnya itu seperti apa. Nah itu juga dilihat. Pedulinya gitu. Nah kalau lu seorang pelawak terus lu kaya sendiri, lu ngapain? Ya, Kalau lu tapi lu begitu lu kaya bareng-bareng, kerasa banget. terasa banget ya. Iya. Iya, ya. Gitu nih kayak bareng-bareng sendiri aja. Saya kan ngikut. Lu yang ikut ya. Kenapa lu yang marah? Lu yang marah gimana sih? Waduh. Terus rencananya Anukom ini nih kan itu kan tanggal berapa ya? 27 September. 27 September. Dan dia moga-moga menjadi Hari Nasional Komedi. Kenapa? Karena tanggal 27 itu kita mengambil satu Momen. legenda kita lah. Legenda lawak Indonesia itu salah satunya Bing Slamet. Bing Slamet itu orang yang sangat luar biasa. Beliau itu seorang bisa melawak, bisa menyanyi, bisa mengarang lagu, bisa juga aktor. Itu semuanya full dia. Dan talenta-talenta yang dia punya itu bukan hanya yang asal bisa aja nyanyi, enggak. Dia itu ikut festival juga dia bisa menang. Juara lah. Itu Bukan yang paling, kaleng-kalengan, ini bukan bener-bener kaleng-kaleng. serius dia Dan itu biasanya 100 tahun baru lahir orang-orang yang seperti itu, orang-orang hebat seperti itu. Lama. Itu lama itu. Kita nggak bisa ngelihat ya berarti. Siapa tahu? Iya, umur saya kan baru 17 bisa. Iya bisa dong. Tapi Bisa apa? lu makin tua makin peot. Iya. Oh gitu jadi kita Live apa taping? Live dong. Oh live tuh nanti tonton tuh friend-friend. Jam berapa tuh? 27. Jam 8 malam sampai dengan jam setengah 10. Berarti 1 jam setengah. 1 jam setengah. Semua pelawak ngumpul situ ya. Ya insya Allah semuanya berkumpul. Itu hanya untuk memperlihatkan juga bahwa kami semuanya itu kompak dan punya keinginan untuk memajukan dunia komedi di Indonesia seperti itu. Hidup Paski. Oh, ini Paski nih ya kan? Paski. Nah, Dan friend-friend jangan lupa nanti ya. Tanggal 27 September live di TVRI. Nah, Kang, Ya. kan tadi udah ngomong-ngomong masalah Anukom segala macem. Punya pengalaman lucu waktu Iya. di syuting, manggung apa segala macem kan? Kalau pengalaman lucu gua nggak ada, cuman pengalaman sedih yang gua rasain. Orang tak lucu, pengalaman sedih. tapi ada sedih kadang-kadang bisa ketawa. Nah itu, jadi kadang-kadang itu ya, namanya ketika gua ngalamin itu adalah sebuah tragedi. Tetapi 2 hari 3 hari setelah itu menjadi komedi. Itu, ketika lu ceritain lagi itu menjadi sesuatu hal yang lucu. Padahal ceritanya waktu itu tuh sedih. Sedih banget ya. Tapi ketika lu ceritain lagi dia jadi sebuah komedi. Karena kita tinggal belajar dari mengambil hikmah dari sebuah cerita Ceritanya tersebut. gimana? Dulu tuh ketika gua manggung pertama sama teman-teman Padiangan tuh. Jadi gua masuk kuliah nih di Parahyangan. Jadi ada malam keluarga.
Malam keluarga di situ tuh. Jadi itu tuh sebuah pertarungan seni. Pokoknya setiap fakultas itu mengirimkan seni yang terbaiknya, dan yang terbaiknya itu secara tidak langsung itu walaupun nggak ada pialanya, tetapi dia tuh akan dikenang. Wah, si ini ya pemenang malam hari ini karena gitu ya. mendapatkan penghargaan tuh karena si penontonnya terhibur seperti apa. Nah, gue tuh muncul di sana dengan gue sama Isur waktu itu di gue Visip, masuknya di Visip 84. Itu gergeran, sampai make up gue kan jadi perempuan tuh, make upnya murah. Jadi sampai karena gue bangga karena sukses, wah sukses lah. Sampai besoknya kuliah tuh si lipstick gue tuh masih bekas-bekas ini masih ada supaya nggak dihapus, tapi gue sisain supaya orang-orang tahu bahwa yang main tuh tadi itu tuh gue gitu, biar dikenali. Ya, bener. Sampai kayak gitu tuh sukses. Dan terus dari situ tuh manggung ke ITB, banyak lah udah mulai manggung-manggung. Padahal itu waktu gue masih awal-awal. Setelah itu kan muncul kreasi, wah bikin apa lagi ya kata gue tuh. Terus gue bikin akhirnya udah sukses itu, bikinlah gue ini apa? Cerita baru. Pas malam keluarga lagi, udah kita bikin yang baru lagi. Gue bikin acara namanya tuh gue Suarebek. Suarebek tuh jadi lu nyanyi tapi kayak akapela. Jadi udah nyanyi kayak gitu, udah gimana, wah itu lagu pas latihan tuh kita wah lucu-lucu banget lah. Nyanyinya tuh lagu yang lagu Diana yang Diana kekasihku. Nah itu kan gua iniin yang Diana maling pendil tos belum yang gitu-gitu. Tapi diiringin lagunya tuh pakai musik mulut juga. Jadi kayak Canary and Coal Mine yang The Police. Ding dung tak dung ding tak dung ding gitu tuh. Udah wah, wih lucu banget, ketawa-ketawa gue udah. Pas begitu manggung, pas di atas tuh itu orang yang nonton tuh semuanya nggak ada yang ngasih respon atau gimana. Yang ketawa tuh cuman temen gua satu aja, itu temen di atas angkatan gua tuh dia sih ketawa-ketawa. Gua tanya satu-satu, yang lainnya semua tuh pada nggak ketawa. Kalau dia ternyata emang matanya udah merah. Iya beneran, dia emang mabok dia mah. Gua nggak ngapa-ngapain dia udah ketawa. Wah! Yang lain kagak ketawa-ketawa. Itu jeblok itu, bener-bener gua jeblok. Sampai gua ke belakang panggung sama anak-anak tuh. Sedih banget karena mikirin, kok kita nggak sukses seperti itu. Dan itu gue ditonton sama orang cewek yang gue taksir. Gue tuh naksir banget loh. Jadi udah gue wah gue pengen kelihatan di dia tuh, wah menguasai panggung seperti itu. Dia berharap seperti itu. Dia nonton di depan itu. Udah gitu ternyata nggak sukses. Gue di belakang tiba-tiba dia tuh nyamperin ke gue. Terus kamu tuh tadi apa-apaan sih kayak gitu? Gue langsung nyep itu langsung kayak dunia tuh mau runtuh. Blek anjir. Gila itu. Blek. Itu gue 3 hari, 3 hari tuh nggak keluar tuh udah karena mikirin seperti itu. Tapi lama-lama gue harus bangkit lagi. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu. Betul 3 hari baru mikir lagi, baru ketawa. Baru kan. Baru jadi lucu. Ngapain ya gue tuh bener. Baru gue ketawa-ketawa lagi seperti itu. Tetapi yang penting adalah bahwa semua pelawakmu seperti apa juga pasti ada pernah mengalami hal tersebut. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita bangkit kembali, tetap mensiasati dan semangat seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita udah tahu hal-hal yang udah pengalaman yang senior sih, begitu dia tidak kena seperti itu dia akan mencari yang lain. Nah itu teorinya ada lagi. Makanya bergaullah dengan teman-teman di Paski. Saya yakin sekali bisa sharing kalau sama teman-teman Paski itu, karena banyak senior yang punya pengalamannya, jam terbangnya tinggi. Jadi sharing datang ke Paski. Sering. Kalau itu sering. Ini, aduh baju saya tuh basah. Sekarang udah sering ya. Aduh, udah sering. Itu kering dong. Nah, gua kadang-kadang gua masih basah, berarti kurang kering. Kayak telepon. Kurang kering. Kurang kering gitu. Jadi kita jangan takut jadi pelawak ya. Jangan pernah takut. Dan bahwa pelawak itu pun bisa menjadikan profesi asal kamu mau dan tetap yakin dengan konsisten. Karena ketika konsisten pasti kita akan mengembangkan rasa komedi kita atau mengembangkan apa yang bagus. Kita akan berusaha terus mencari ide-ide yang cemerlang. Kalau sudah konsisten pasti kita akan punya rasa cinta sama pekerjaan. Betul. Itu dia baru nikmat. Nah itu paling enak. Bekerja dengan hati itu. Makanya WFH itu bukan work from home, tapi work from heart.
Jadi lu tuh bekerja bukan di rumah, tetapi bekerja lalu dengan hati. Jadi produktivitasnya juga muncul walaupun lu berada di rumah. Begitu. Apa jantung nggak ikut? Kan ada hati, ada jantung, Udah ada hati itu dari ini, nggak usah ikut jantung ya. Lu pernah usus buntu nggak? Makasih banyak ya Kang. Oke, Kang, siap. terima kasih. Selain pemberitahuan, informasi juga pencerahan buat para pelawak komedian dari komedian senior. nih. Dari dulu apa? Project P. Project P. Iya. Oke. Oke, friend-friend, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di like, share, and comment, dan juga YouTube-nya Kang Denny. Denny Chandra Office Untung. Untung. Denny Chandra Office Untung. Karena gua nggak mau sial. Orang mungkin maunya official, gua nggak mau sial. Gua maunya Office untung. Keren dong. Iya. Jadi untung terus. Iya. Oke, Pak Man, jangan lupa ya di subscribe, di like ya. Bunyiin dia loncengnya. Tong teng tong teng. Ting tung.